Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mukhtasar Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada kisah Yusuf alaihissalam, yang mana Nabi Yusuf ini adalah Nabi yang ibaratnya sangat populer ya, sangat kita kenal karena tahu sendiri ya, karena ketampanan beliau dan memang tabiat manusia itu ada mencintai tiga hal ya: harta, tahta, dan wanita atau pasangan. Nabi Yusuf terkenal dengan ketampanannya, artinya beliau ini adalah seorang laki-laki yang sangat tampan, yang paling tampan. Walaupun ada yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu lebih tampan dari Nabi Yusuf, tapi Allahu a'lam. Tapi di riwayat yang lain bahwa Nabi Yusuf adalah orang yang paling tampan. Kemudian untuk harta kita tahu sendiri ya, Nabi Sulaiman, dan termasuk wanita juga Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman istrinya sangat banyak, dan mungkin di syariat beliau menikahi lebih dari 4 itu masih boleh ya. Untuk syariat Nabi Muhammad hanya 4 itu maksimal. Sedangkan untuk Nabi Sulaiman itu harta sangat banyak ya, bahkan menguasai kerajaan manusia dan kerajaan jin, dan tidak ada yang mempunyai kerajaan yang lebih besar daripada Nabi Sulaiman. Untuk wanita juga atau pasangan, Nabi Sulaiman juga yang paling banyak ya. Bahkan pernah dalam satu malam itu meniduri 99 istrinya. Kita lanjutkan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana kisah beliau ini tercantum secara lengkap dalam surat Yusuf. Bisa dicek sendiri di surat Yusuf dari awal sampai akhir, dari kecil sampai dewasa. Kita bacakan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mulia, yaitu putra orang yang mulia dari putra orang yang mulia, yaitu Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Di sini selengkapnya hadis itu ada seorang sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi SAW tentang siapakah orang yang paling mulia. Maka Nabi SAW menjawab, orang yang mulia adalah orang yang paling bertakwa. Nah, itu adalah keumuman ya. Jadi orang yang mulia itu tidak memandang apapun kecuali ketakwaan. Nah, tapi ada yang menambah ketakwaan, yaitu ini ya, dari Nabi Yusuf ini. Itu yang menambah ketakwaan adalah nasab atau keturunan. Di sini diceritakan orang yang mulia, putra dari orang yang mulia, putra dari orang yang mulia, yaitu Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Kenapa begitu? Karena Yusuf ini adalah anak dari seorang nabi, yaitu Nabi Ya'qub, dan kakak beliau Ishaq juga seorang nabi, dan kakek buyut beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga seorang nabi dan merupakan Khalilullah atau kekasih Allah. Nah, jadi yang diperhitungkan untuk kemuliaan yang pertama adalah ketakwaan. Itu yang keumuman ya, untuk semua orang itu ketakwaan. Tapi orang yang paling mulia selanjutnya adalah orang dari nasab yang mulia. Jadi kalau keturunan dari
orang yang mulia kita hormati ya, karena beliau adalah karena keturunan itu adalah salah satu sebab seorang menjadi mulia. Misalnya habaib atau ya seperti para habaib ya, dan nabi-nabi itu juga saling berketurunan satu sama lain. Jadi seperti ini ya, Ibrahim memiliki anak ya Ishak, Yakub, Yusuf. Terus Nabi Ibrahim juga memiliki putra Ismail, dan Nabi Ismail terus diterus sampai Nabi Muhammad. Jadi setiap nabi itu ibaratnya satu pohon keluarga ya. Jadi tidak ada yang terpisah dari satu sama lain. Dan kemudian ada lanjutan hadis, yaitu ternyata yang ditanya oleh sahabat tersebut bukan demikian ya. Yang ditanya adalah kondisi para sahabat Nabi, yang mana para sahabat Nabi itu ibaratnya awalnya kan musyrik ya, kemudian berubah menjadi Islam. Maka yang dimaksud adalah yang mana orang yang paling mulia adalah orang yang paling baik di masa jahiliyahnya, kemudian masuk Islam. Jadi orang yang dulu pas masih musyrik terus masih berbuat jahat itu udah baik ya, maksudnya bukan berbuat jahat mencuri ya, tapi kan ibaratnya masih musyrik, masih kafir, masih bukan beragama Islam, itu sudah baik orangnya. Banyak ya kita temui bahwa orang selain Islam ada yang banyak yang baik. Itu jika beliau misalnya sedekah 100 onta saat masa jahiliyah, kemudian beliau masuk Islam, nah beliau adalah orang yang sangat baik, orang yang mulia ya, dalam redaksi hadis ini. Jadi untuk yang terakhir ini adalah khusus untuk orang-orang yang Kristen atau selain Islam. Kalau untuk orang yang bertakwa ini untuk umum ya, untuk kita, untuk seorang muslim itu umum. Kemudian untuk keturunan yang mulia ini ya, khusus lagi ya, khusus untuk orang yang memiliki keturunan yang mulia, bahwa mereka juga tanda kemuliaan. Yang ketiga itu adalah seseorang yang baik di masa jahiliyahnya kemudian masuk Islam. Jadi ketika dulu pas kafir atau pas musyrik itu sudah baik, hanya saja masih menyembah kepada selain Allah, kemudian beliau masuk Islam, maka orang itu adalah orang yang mulia dan ciri-ciri orang yang mulia. Kita fokus ke kisah Yusuf. Para ahli tafsir dan lainnya berkata, Yusuf sewaktu kecilnya pernah bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan seolah-olah bersujud kepadanya. Setelah bangun dari tidurnya, ia pun menceritakan mimpi tersebut kepada bapaknya, dan sang bapak menyuruhnya untuk merahasiakan mimpi tersebut, serta tidak menceritakannya kepada saudara-saudaranya yang lain, agar mereka tidak hasad atau dengki kepadanya. Mengapa demikian? Ini artinya dari takwil mimpi dari Nabi Yusuf, Nabi Yakub mengetahui bahwa jika ini bintang, melihat 11 bintang, maksudnya 11 bintang adalah saudara-saudaranya yang ada 11, matahari adalah Nabi Yakub, dan bulan adalah istrinya Nabi Yakub, maksudnya bersujud kepadanya. Ini bermakna bahwasanya Nabi Yakub, Nabi Yusuf kelak akan menjadi orang yang mulia, yaitu nabi. Dan ini masih kecil ya, jadi belum menjadi nabi. Ini takwil mimpi dari Nabi Yusuf tersebut. Mimpi Nabi Yusuf ketika melihat 11 bintang, matahari, bulan yang seolah-olah bersujud kepada beliau. Kemudian saudara-saudara Yusuf lantas bermusyawarah guna membunuh Yusuf atau membuangnya jauh ke suatu daerah
yang ia tidak akan kembali lagi, dan mereka sepakat atas keputusan terakhir ini. Ini kenapa saudara-saudara Yusuf hendak membunuhnya, karena Nabi Yakub sangat sayang ya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ibaratnya ini cinta seseorang itu tidak bisa diatur ya. Jadi kita mau mencintai siapapun itu kita tidak bisa mengatur, termasuk di sini cintanya Nabi Yakub alaihissalam. Tapi bukan dengan demikian Nabi Yakub terus zolim kepada anak-anaknya yang lain, tidak. Tapi ini lebih mencintai Nabi Yusuf karena ada sebab ya. Sebabnya karena Nabi Yusuf adalah anak yang paling kecil, sedangkan saudara-saudaranya yang lain itu sudah besar ya. Nah, sebenarnya ada Nabi Yusuf dan Benyamin ya. Benyamin adalah nanti berketurunan yang akan menurunkan Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud dan seterusnya sampai ke bawah. Untuk Yusuf ini masih kecil ya. Jadi Yusuf dan Benyamin itu masih kecil, dan ibu beliau, jadi Nabi Yakub memiliki beberapa istri, dan ibu beliau ini, ibu dari Nabi Yusuf dan Benyamin ini sudah meninggal ya. Sedangkan saudara-saudara yang lain ini masih ada ibunya. Saya agak lupa berapa istri Nabi Yakub, tapi yang sampai kepada saya itu ibu dari Nabi Yusuf dan Benyamin sudah meninggal, dan mereka adalah orang yang paling kecil, anak yang paling kecil. Makanya Nabi Yakub lebih sayang. Dan di sini karena iri, maka saudara-saudara Nabi Yusuf pun berniat membunuh beliau. Mereka terus memohon kepada sang bapak, yaitu Nabi Yakub, agar Yusuf dibiarkan pergi bersama mereka, hingga kemudian bapaknya mengizinkannya pergi bersama mereka. Setelah mereka sudah tidak tampak dari pandangan sang bapak, mereka pun melemparkan Yusuf ke dasar sumur. Kemudian Allah SWT pun menenangkan hati dari Yusuf. Saudara-saudara Yusuf kembali pulang menemui bapak mereka di malam hari, seraya menangisi kematian saudara mereka Yusuf. Menurut sangkaan mereka, dengan membawa pakaiannya yang telah dilumuri dengan darah anak kambing, sang bapak pun menyerahkan urusannya kepada Allah SWT dan bersabar dengan kesabaran yang amat baik. Dan di sini ada yang kisah yang mungkin belum diceritakan ya. Di sini setelah kejadian tersebut, sang bapak yaitu Nabi Yakub alaihissalam pun menjadi seorang yang buta ya. Mata beliau buta karena menangisi Yusuf alaihissalam. Dan ini wajar ya, wajar untuk seorang manusia dan tabiat manusia, dan Nabi juga seorang manusia untuk menangisi kepergian orang yang sangat dicintainya. Dan walaupun demikian, jangan pernah mencela Nabi Yakub alaihissalam ya, karena beliau adalah Rasulullah, Nabiullah, dan Nabiullah adalah sebaik-baik manusia. Lalu datanglah kelompok kafilah yang sedang saudara-saudara Yusuf senantiasa mengawasi sumur tersebut. Ketika Yusuf alaihissalam diambil oleh kafilah tersebut, maka saudara-saudara Yusuf segera mendatangi mereka dan berkata, "Ini adalah budak kami yang melarikan diri dari kami." Lalu mereka membelinya dari mereka dengan harga 20 dirham. Lalu saudara-saudara Yusuf saling berbagi 2 dirham. Nah, di sini kenapa 20 dirham, kemudian pembagiannya 2 dirham dan 2 dirham? Karena Benyamin tidak ikut ya, walaupun 11 saudara, tapi salah satunya adalah Benyamin, dan Benyamin adalah
anak yang juga kecil, jadi tidak ikut bersama mereka. Jadi yang merencanakan pembunuhan itu hanya 10 orang. 10 orang saja. Makanya di sini 20 dibagi 2. Dibagi untuk 10 orang dapatnya 2 dirham. Kemudian Yusuf dibeli oleh seorang penduduk Mesir yang terpandang, lalu ia berlaku baik kepadanya. Dan wanita Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf. Yusuf ayat 23. Dan ini setelah sampai di Mesir, jadi kafilah ini kemudian datang ke Mesir ya, dan Nabi Yusuf dijual di seorang penguasa di sini Al-Aziz ya. Allahu a'lam Al-Aziz ini kedudukannya sebagai apa, tapi memiliki kedudukan tinggi di negeri Mesir. Nah, kemudian saat itu karena ketampanan dan sikap baiknya Nabi Yusuf, akhirnya istri dari Al-Aziz ini ternyata malah menyukai Nabi Yusuf ya. Dan ya karena saking tampannya maka sangat mencintai Nabi Yusuf. Kemudian menyukai Nabi Yusuf. Istri Al-Aziz Zulaikha mengajak Yusuf untuk berbuat tidak senonoh dengannya, dan ia sangat berharap bisa mewujudkan itu. Dan di sini jika dilihat dari ayatnya, itu sebenarnya Nabi Yusuf juga tertarik dengan beliau. Jadi dua-duanya juga saling suka ya. Ibaratnya Nabi Yusuf suka dengan Zulaikha, Zulaikha juga suka dengan Nabi Yusuf. Tapi keadaan mereka adalah ibaratnya Nabi Yusuf adalah budaknya, sedangkan Zulaikha adalah istri dari Al-Aziz, dan budak laki-laki tidak boleh disetujui oleh majikan perempuan. Kalau budak perempuan boleh disetujui oleh majikan laki-lakinya. Sedangkan di sini Yusuf adalah budak laki-lakinya, jadi tidak boleh. Dan ia berharap bisa mewujudkan hal itu. Dan sebenarnya Nabi Yusuf juga tergoda ya, tapi karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan dari Nabi Yusuf, maka Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Dan Allah menjaga nabinya Yusuf alaihissalam, membersihkannya dari perbuatan keji, melindunginya, dan serta membatenginya darinya. Ini tanda bahwa seorang nabi itu terjaga ya dari dosa. Jadi beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Yusuf pun lari, namun Zulaikha mengejarnya. Di pintu rumah mereka berdua saling tarik-menarik. Di saat demikian, tiba-tiba Al-Aziz berkata di hadapan keduanya, istri Al-Aziz adalah wanita yang cerdas, maka ia segera angkat bicara untuk membebaskan dirinya dari perbuatan yang tidak senonoh. Dan di saat yang sama, ia juga mengkhawatirkan posisi Yusuf jika sampai divonis mati. Untuk menghindari hal itu, ia mengusulkan agar Yusuf cukup dipenjara atau disiksa saja. Yusuf pun membela dirinya dengan mengembalikan tuduhan itu seraya berkata, dia menggodaku untuk menentukan adikku kepadanya. Yusuf surat ayat ke-26. Lalu maksudlah seorang saksi dan berkata, apabila baju kamis Yusuf koyak di bagian dadanya atau koyak di bagian depannya, maka wanita itu benar. Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian punggungnya atau belakang, si wanita itu mengejarnya ketika ia lari serta menaik baju gamisnya hingga terkoyak. Dengan demikian dialah si wanita itu yang berdusta.
Al-Aziz kemudian mengawati baju gamis tersebut dan ia mendapatkan kenyataan bahwa baju tersebut koyak di bagian belakangnya. Mengertilah Al-Aziz tersebut akan kejadian yang sebenarnya dan berkata, engkaulah yang menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadamu, lalu engkau menuduhnya dengan tuduhan yang batil. Setelah itu ia berkata kepada Yusuf, jangan engkau ceritakan aib ini kepada seorang pun, serta memerintahkan istrinya untuk beristighfar. Jadi di sini Al-Aziz di sini juga seorang yang mulia. Jadi walaupun Mesir itu kita kenal ya dengan kisah Fir'aun, tapi tidak semua dari penguasa Mesir itu juga buruk ya. Dan Fir'aun yang dimaksud itu hanya salah satu penguasa yang berbuat zalim. Ada penguasa yang lain yang pada zaman Nabi Yusuf ini adalah seorang yang baik. Para wanita di kota ramai membicarakan kejadian tersebut. Ini tidak tahu ya dari mana datangnya berita ini. Ibaratnya ibu-ibu gosip ini bisa tahu berita ya. Ini kan para wanita di kota ya, itu ramai membicarakan. Padahal Nabi Yusuf sudah disuruh untuk tidak membicarakannya, tapi ternyata berita itu ada aja. Dan wanita ini yang suka menggosip ya, makanya sudah ramai dibicarakan. Hingga ini menjadi perhatian untuk para wanita agar tidak suka menggosip. Jangan suka menggosip dengan orang lain. Hingga pembicaraan mereka itu sampai ke telinga Zulaikha. Zulaikha pun mengundang mereka dan menyediakan buah-buahan serta memberikan pisau kepada setiap dari mereka. Setelah itu ia menyuruh Yusuf untuk keluar kepada mereka, maka para wanita itu pun menyaksikan ketampanan Yusuf dan tanpa terasa mereka telah melukai tangan mereka masing-masing. Lalu Zulaikha berkata, itulah dia orang yang kamu cela aku karena tertarik padanya. Kemudian ia memuji kesucian Yusuf yang sempurna. Jadi tidak terasa ya, mereka diberikan buah dan pisau untuk dikupas ya. Ternyata mereka malah mengupas kulitnya sendiri karena tidak sadar melihat ketamanan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ini ya, ketampanan seorang manusia saja sudah bisa menggoda, melenakan manusia ya. Apalagi indahnya dari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk ikhlas kepada Allah, untuk senantiasa beribadah untuk meraih wajah Allah. Kenapa di sini meraih wajah Allah? Karena wajah Allah Subhanahu wa taala adalah wajah yang mulia dan merupakan kenikmatan yang paling tinggi di surga. Jadi tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada memandang dari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dibayangkan ya wajah beliau wajah Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana, karena kita tidak mampu membayangkan, dan setiap yang kita bayangkan adalah yang salah. Karena kenikmatan surga itu tidak bisa dibayangkan. Jadi ketika kita membayangkan sesuatu, surga itu lebih besar, lebih indah daripada itu. Sungai yang mengalir air di bawahnya itu bukan sungai seperti yang kita kenal ya. Itu lebih indah daripada yang kita kenal ya. Itulah surga ya. Dan neraka lebih buruk daripada yang kita bayangkan. Setiap kita membayangkan keburukan, hal yang buruk tentang neraka, siksaan neraka, misalnya ditusuk dari bawah sampai atas, itu masih ada, ternyata itu neraka itu lebih buruk daripada yang kita bayangkan ya. Jadi jangan menganggap remeh neraka dan surga. Berikutnya surga itu nikmatnya sangat besar sampai kita tidak bisa membayangkan, dan neraka juga siksaan yang sangat besar sampai kita tidak bisa membayangkan keburukannya. Yusuf, kemudian kita lanjutkan. Yusuf telah dianugerahi setengah ketampanan Adam alaihissalam.
Nah, ini ada yang tidak tercatat ya. Ini harusnya Yusuf telah dianugerahi setengah dari ketampanan Bani Adam ya, maksudnya manusia ya. Jadi setengah ketampanan dari semua laki-laki di setiap zaman, di setiap daerah, dari Nabi Adam sampai sekarang, sampai hari kiamat, itu setengahnya ada di Nabi Yusuf. Sedangkan kita laki-laki itu yang lain itu nggak ada ya, nggak ada 0,00001 ya, tidak ada apa-apanya. Ini setengahnya saja sudah diambil oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi beratnya ya, kalau laki-laki zaman sekarang ya, itu kalau ada orang yang tampan itu belum seberapa ya. Jadi jangan, wanita itu jangan memandang laki-laki dari ketampanannya, karena itu hanya sedikit jika dibandingkan Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Yusuf sudah setengahnya sendiri, laki-laki yang lain dapat berapa? Yulaha mengaku bahwa dirinya lah yang memulai menggoda Yusuf. Ia juga membebaskan Yusuf dari tuduhan yang tidak senonoh, serta ia bertekad untuk mewujudkan keinginannya. Dan jika Yusuf menolaknya, kali ini niscaya ia akan memerintahkan untuk memenjarakannya. Para wanita yang hadir mendesak Yusuf agar mendengarkan dan mentaati tuannya. Lalu mereka bersama-sama bersekutu dengan Zulaikha dengan mengajak Yusuf kepada diri dari mereka. Namun Yusuf menolak keras keinginan mereka tersebut dan berdoa kepada Allah. Yusuf berkata di dalam doanya, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku." Ya, Allahu alam ya, saya kurang mengetahui untuk mewujudkan keinginannya. Apakah wanita dan Zulaikha ini kemudian kembali ya meminta Yusuf untuk berbuat tidak senonoh? Allahu alam. Tapi di sini intinya Yusuf lebih memilih untuk dipenjara. Dan ini sebaiknya untuk para laki-laki harusnya lebih suka ya disiksa, mendapatkan musibah daripada mendapatkan musibah dunia daripada mendapatkan musibah akhirat. Ini menjadi pelajaran bagi para semuanya, bahwasanya mendapatkan musibah dunia ini tidak lebih buruk daripada mendapatkan musibah agama ya, atau musibah akhirat. Beratnya kita kehilangan uang, kehilangan harta seluruhnya, rumah, itu tidak ada apa-apanya daripada kehilangan keimanan dan ketakwaan. Kita bisa lihat Nabi Ayub alaihissalam, mungkin nanti ada kisahnya. Beliau kehilangan segalanya. Istri beliau meninggalkan, anak beliau meninggal semua, rumah beliau, harta semua beliau hilang semuanya, dan beliau juga ditimpa penyakit. Ini ujian yang sangat besar kepada Nabi Ayub alaihissalam. Tapi nyatanya harta itu kembali ya, karena dunia itu hanya sementara. Sedangkan agama itu yang paling utama, dan sampai kita mendapatkan musibah dari musibah agama. Kemudian setelah itu pun Yusuf dipenjara dalam rangka menyelamatkan dan melindungi dirinya dari ajakan dan bujuk rayu istri Al-Aziz. Mungkin di sini memang Zulaikha dan para wanita yang diajak itu kembali tergoda ya dengan Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf pun lebih memilih untuk dipenjara saja.
karena sepertinya sudah menjadi fitnah untuk orang lain. Ibaratnya jika kita sudah menjadi fitnah untuk orang lain, sehingga orang lain itu menjadi terlena dengan dunia, lupa dengan agama, lupa untuk mengerjakan hal-hal baik dunia, seperti Yusuf ya, meninggalkan tempatnya saat ini, tempat yang mungkin beliau sudah diperlakukan dengan baik oleh tuannya, oleh Al-Aziz, tapi dalam rangka menyelamatkan dirinya dari fitnah, beliau lebih memilih untuk dipenjara, lebih memilih untuk meninggalkan apa yang beliau dapatkan sampai saat ini, dengan meninggalkan dan masuk ke dalam penjara. Dan ini menjadi pelajaran bahwa kita sebaiknya ya, menjauhkan kalau bisa walaupun mendapatkan musibah, kesedihan dengan meninggalkan apa yang kita cintai, apa yang mungkin kita dapatkan sampai saat ini, jika itu tujuannya tidak lain untuk meninggalkan, untuk menjauhkan diri dari fitnah. Dan di sini Nabi Yusuf juga sebenarnya sudah suka ya dengan istri Al-Aziz, tapi kan ya, bagaimana ya, istri orang lain, dan daripada kita terus menjadi fitnah untuk wanita ini, untuk Zulaikha, lebih baik kita menyelamatkan diri kita dari fitnah. Yusuf menyelamatkan dirinya dari fitnah dan menyelamatkan Al-Aziz, istri Al-Aziz ya, agar tidak berbuat yang tidak. Jadi ini pelajaran agar mungkin meninggalkan hal yang kita cintai, hal yang sudah kita dapatkan itu lebih baik ya, daripada kita terus-terusan dalam fitnah yang dapat merusak keimanan dan merusak agama kita. Demikian untuk kisah Yusuf di bagian 1 ya. Insyaallah setelah ini kita akan di pembacaan kitab selanjutnya kita akan masuk ke kisah yang kedua. Allahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.